Pernahkah Anda membayangkan kiamat terjadi di masa hidup Anda dan bagaimana Anda akan bereaksi jika dihadapkan pada ujian terbesar yang pernah ada di muka bumi? Selama ribuan tahun, kisah tentang sosok ini terus diturunkan dalam tradisi Islam. Bukan sekadar mitos, kemunculannya adalah salah satu tanda paling mengerikan menjelang akhir zaman. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa fitnahnya lebih besar dari fitnah apapun sejak Nabi Adam diciptakan. Siapakah dia? Apa ciri-cirinya? Di mana ia pertama kali muncul? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa selamat dari tipu dayanya? Di tengah ketidakpastian zaman, memahami tanda-tanda akhir sangatlah penting. Mengapa Dajjal begitu berbahaya? Bagaimana ia akan memengaruhi seluruh umat manusia? Dan apa saja perlindungan spiritual yang sudah diajarkan dalam Islam? Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam detail penting tentang Dajjal, berdasarkan sumber-sumber terpercaya dalam ajaran Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, pastikan tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan jangan lupa beri like, subscribe, serta tinggalkan komentar jika ada hal yang perlu diluruskan. Dajjal adalah sosok yang muncul dalam eskatologi Islam dan dikenal juga dalam tradisi Kristen Ortodoks. Ia akan hadir menjelang kiamat sebagai pembawa fitnah terbesar bagi umat manusia. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Namun, hanya Nabi Muhammadlah yang menjelaskan secara rinci. Nama Ad-Dajjal berarti sang pembohong besar, penyamar. Ia bukan jin, melainkan keturunan manusia, seorang anak Adam. Dajjal tidak memiliki keturunan. Ayah dan ibunya dikisahkan sebagai penyembah berhala, berasal dari keturunan Yahuda. Ia lahir di daerah Samirah di Palestina. Hadis menggambarkan ciri fisiknya dengan sangat spesifik. Buta pada salah satu matanya, rambut keriting, lebat, tubuh besar, pendek, dan kaki bengkok. Kulit kemerah-merahan, dada bidang, kening lebar, jalannya tidak normal. Di antara kedua matanya terdapat tulisan Kafara, kafir, dapat dibaca oleh orang beriman, bahkan yang buta huruf. Rasulullah bersabda, bersamanya ada surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim, nomor 2934. Dalam riwayat lain, matanya seperti buah anggur yang menonjol namun tanpa cahaya. Terdapat kisah sahabat Tamim Ad-Dari yang terdampar di sebuah pulau misterius. Di sana ia bertemu makhluk bernama Al-Jassasah dan kemudian Dajjal yang dirantai sangat kuat. Pulau itu dikatakan berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, dari wilayah Khurasan. Dalam riwayat lain, dari Isfahan, wilayah Yahudiyah. Fitnah Dajjal bukan sekedar kebohongan. Sebelum Dajjal muncul, manusia akan mengalami 3 tahun kemarau panjang, kelaparan dan musnahnya tanaman, hewan-hewan mati, kehidupan menjadi sangat sulit. Ketika muncul, ia akan pergi ke seluruh dunia, kecuali Makkah dan Madinah, karena 2 kota ini dijaga malaikat. Dajjal akan mengklaim sebagai Muslim, lalu mengaku Nabi, dan pada akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Pengikutnya datang dari berbagai golongan. Yahudi, 70.000 dari Isfahan akan menjadi pasukannya. Orang munafik, orang lemah iman, banyak wanita, orang yang mengejar dunia, para pelaku maksiat. Banyak yang tahu ia kafir, tetapi mengikutinya hanya untuk makan dan bertahan hidup. Kemampuan Dajjal bukan mukjizat, tetapi istidraj. Kelebihan yang diberikan Allah sebagai ujian.
Allah mengujikan manusia melalui kemampuan Dajjal, menyembuhkan orang buta dan penyakit, menghidupkan orang mati yang ia bunuh, menyuburkan tanaman, menurunkan hujan, membawa sungai, roti, dan harta melimpah. Berkeliling sangat cepat, ibarat awan tertiup angin, mengendalikan jin agar menyerupai kerabat yang telah wafat, mengatakan dirinya Tuhan dan menipu manusia. Apa yang terlihat surga, sebenarnya neraka. Dan apa yang terlihat neraka, justru menjadi keselamatan bagi orang beriman. Ketika umat Islam hampir kalah, ketika dunia hampir dikuasai Dajjal, Allah mengutus Nabi Isa alaihi wasallam turun kembali ke bumi di Menara Putih Damaskus. Ia akan mengejar Dajjal hingga ke Palestina, di sebuah tempat bernama Gerbang Lut. Satu tusukan tombak dan Dajjal terbunuh. Berakhirlah fitnah terbesar umat manusia. Demikian kisah Dajjal, sosok yang penuh tipu daya. Tugas kita adalah mempersiapkan diri dengan iman yang kuat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar di bawah. Mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.